Hello guys, saya Siti Hajaria Agustina yang akan membahas materi tentang kerajaan Islam di Indonesia, yaitu Kesultanan Malaka dan Kerajaan Banten. Kerajaan Malaka menjadi salah satu kerajaan yang berkontribusi dalam penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Kesultanan Malaka didirikan oleh para Meswara yang merupakan orang Melayu beragama Hindu keturunan Raja Sriwijaya. Para Meswara mengganti namanya menjadi Muhammad Iskandar Shah setelah masuk Islam. Kemudian Kesultanan Malaka berhasil didirikan setelah melalui 2 kali kekalahan dalam perang yang dialami para Meswara atau Muhammad Iskandar Shah. Dalam pelarian kedua, para Meswara lari ke suatu daerah dan mendirikan kerajaan yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Malaka. Untuk memperkuat pertahanan kerajaannya, Iskandar Shah melakukan pendekatan ke Tiongkok dengan taktik perkawinan politik. Runtuhan Kesultanan Malaka terjadi pada masa kepemimpinan Sultan Alauddin Shah pada tahun 1477 sampai tahun 1488, lantaran banyak daerah taklukan melepaskan diri. Hingga pada tahun 1511, armada perang Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque berhasil menguasai dan mengakhiri kejayaan Kesultanan Malaka. Dapat dilihat gambar tersebut. Peninggalan kerajaan Islam Malaka hanya berupa Masjid Raya Baitur Rahman, Masjid Agung Delhi, dan Johor Bahru. Yang kedua, Kerajaan Banten. Kerajaan Banten merupakan salah satu kerajaan Islam yang ada di Provinsi Banten dan pada awalnya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Demak. Hingga pada awal ke-16, penduduk wilayah Banten masih menganut agama Hindu. Hal ini dikarenakan Banten masih bagian dari wilayah Kerajaan Pajajaran yang berpusat di Bogor. Lalu pada tahun 1526, Sultan Trenggono menugaskan anaknya yang bernama Fathahillah untuk menaklukkan Pajajaran dan memperluas wilayah Demak. Berhasil menaklukkan Pajajaran dan melepaskan diri dari Demak. Fathahillah kemudian menunjuk putranya yang bernama Maulana Hasanuddin untuk memimpin kerajaan Banten pada tahun 1522 sampai 1570. Sultan Hasanuddin menjadikan Banten sebagai pusat perdagangan di barat Pulau Jawa karena yang letaknya dekat dengan pesisir. Setelah wafatnya Sultan Hasanuddin, kepemimpinan kerajaan Banten mengalami pergantian pemimpin sebanyak 4 kali. Puncak kejayaan kerajaan Banten terjadi saat masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yang berhasil membangun hubungan dagang dan diplomatik dengan negara lain. Kerajaan Banten terjadi keruntuhan pada masa pemerintahan Sultan Haji, anak dari Sultan Ageng Tirtayasa. Belanda berhasil menghasut Sultan Haji untuk mengkhianati ayahnya. Alhasil, perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa berakhir dengan penangkapan dan dipenjara oleh Belanda di Batavia hingga akhir hayatnya pada tahun 1692. Peninggalan budaya yang diwariskan Kerajaan Banten. Namun, kita masih bisa melihatnya melalui seni bangunan seperti Masjid Agung Banten, Komplek Makam Raja-Raja Banten, Istana Keraton Surosowan, Istana Keraton Kaibon, Benteng Spelwich, dan Vihara Avalokitesvara. Terima kasih dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe.